hari ini. Tetap semangat ya, walaupun kita ibadah online. Jangan males-malesan dan jangan mukanya masam. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Mari kita beribadah, dan sebelum beribadah kita akan berdoa dulu ya. Ya Tuhan Yesus, tolonglah berkati guru-guru sekolah minggu dan teman-teman yang sedang beribadah dan menonton video ini. Tolong lindungi mereka dari COVID-19 dan mereka yang sedang kesusahan. Amin. Jadi kita akan mulai ibadah dengan lagu Happy Ayah ya. Kenangan malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi gerangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Nama saya Hansa Darien dari kelas Daniel 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Saya Celia Frila, saya kelas Daniel 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari teman-teman kita masuk ke dalam firman Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus.
kita tutup mata untuk berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, amin. Hai adik-adik, salam jumpa. Apa kabar? Sehat semua ya? Cuncun juga sehat, puji Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap semuanya? Dengarkan Cuncun mau nyanyi nih ya, satu lagu buat adik-adik sekalian. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Aku anak istimewa dikasihi Tuhan, mari semua memuji namanya. Mari semua memuji namanya. Halo adik-adik, selamat jumpa dengan Om John. Apa kabar? Sehat semua ya? Tadi sebelum firman Tuhan, Cuncun nyanyi. Boleh juga suaranya adik-adik ya. Dia menyanyikan, ya, aku anak istimewa, dikasihi Tuhan, memuji dan memuliakan namamu. Ngomong istimewanya di mana kita sebagai anak Tuhan ya adik-adik ya? Kita lihat istimewa. Teman kita bilang, oh, aku kalau berkelahi nggak pernah kalah. Jadi akulah yang istimewa, kata teman kita yang satu ini. Aku bernama Kak Cara, cantik dan rapi. Jadi aku istimewa bukan? Aku bisa nyanyi, main musik lagi. Aku yang istimewa. Teman kita lagi, kalian, sorry lah Yau, aku nggak level sama kalian. Dia katakan, aku rasa aku loh yang istimewa. Nah adik-adik, sebenarnya istimewa seperti apa sih? Kita lihat di dalam Alkitab, nama-nama istilahnya anak-anak yang Tuhan pakai begitu rupa sampai besar menjadi orang yang berhasil adik-adik. Kita kenal satu nama bernama Samuel. Dia bahkan dari bayi sudah dibawa ibunya yang bernama Hana ke bait Allah. Pada saat itu dipimpin bait Allah oleh Imam Eli. Sampai dia dibesarkan dalam bait Allah menjadi seorang yang mendampingi Imam Eli saat itu. Dan akhirnya dia menjadi Nabi Samuel dikatakan. Tuhan senantiasa memberkati hidup Nabi Samuel sampai tuanya. Lalu kita lihat lagi Daud. Daud pun sama dari anak-anak. Dia taat kepada orang tuanya. Dia mengembalakan dombanya, bahkan dia punya kemahiran memainkan kecapi adik-adik. Dan akhirnya kita lihat dia menjadi seorang raja yang terkenal. Seorang Daud, Tuhan pelihara. Dia menjadi suatu anak yang diistimewakan sama dengan Samuel. Dipisahkan, ya, dipisahkan dari lain yang daripada yang lain. Inilah si Daud. Lalu satu lagi kita lihat siapa adik-adik? Yusuf, betul. Yusuf juga sama. Suatu kecilnya, istilahnya dia disayang oleh bapaknya, ayahnya, tetapi saudara-saudaranya akhirnya mengiri dan akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Yusuf. Tapi kita lihat Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Walaupun istilahnya di tengah-tengah kesulitan, bahkan pernah dia dicemplungkan ke sumur, dijual menjadi budak terus. Dan pada akhirnya tapi kita lihat Yusuf menjadi anak yang diistimewakan. Ya, anak yang dipilih lain daripada yang lain saat itu. Itulah cerita yang di dalam Alkitab kita lihat. Arti kata istimewa sebenarnya adik adalah khas. Ya, istilahnya untuk tujuan dan sebagai yang tertentu, dikhususkan, lain daripada yang lain, diutamakan. Itulah arti kata istimewa adik-adik. Ya. Firman Tuhan mengatakan istimewa yang sebenarnya adalah dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut
gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambar dan rupanya. Berarti mempunyai sifat-sifat Allah yang sempurna, dahsyat adik-adik. Inilah yang disebut istimewa, karena kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Lalu yang kedua kita lihat, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa artinya ayat ini? Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kuasa. Kita dipilih, ya, dihususkan lebih daripada yang lain, ya, untuk menjadi sesuatu yang diistimewakan, bisa menguasai segala ciptaan yang Tuhan berikan dan diberkati adik-adik. Mazmur pasal 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Satu lagi firman Tuhan, dari bayi, anak-anak kita, adik-adik sekalian, sudah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk sesuatu tujuan yang dahsyat, untuk suatu tujuan yang benar-benar merupakan kuasa Tuhan dinyatakan melalui adik-adik sekalian, yaitu untuk melawan musuhnya alias si iblis. Dan di dalam Matius pasal 26 juga dikatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Cerita ini terjadi dalam suatu bait Allah, di mana waktu itu Tuhan masuk dalam bait Allah, ada anak-anak yang memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya, haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Lalu Tuhan bertanya kepada imam-imam saat itu, orang Farisi, kau dengar anak-anak ini memuji aku? Ya, aku dengar. Dikatakan, kamu tidak tahu, ya, aku pernah juga menulis bahwa memang aku telah persiapkan, sama seperti Mazmur 82 yang tadi di atas, puji-pujian, ya, dikatakan, ya, sedari dia bayi dan anak-anak untuk memuji dan memuliakan namaku. Dahsyat. Jadi sekali lagi kita dipisahkan, dikhususkan, lain daripada yang lain, diutamakan, ya. Jadi dikatakan anak yang diistimewakan atau anak yang istimewa. Ada sebuah cerita, kisah seorang anak bernama Iqbal. Dia berumur 4 tahun, sudah dijual oleh bapaknya kepada pabrik perusahaan karpet, saudara. Ya, dijual sebagai budak. Ya, di situ istilahnya dia dibayar semaunya. Dan bukan Iqbal aja, ternyata ada anak-anak lain yang masih kecil. Sampai umur 12, Iqbal dipersiapkan oleh Tuhan untuk membebaskan anak-anak yang lain. Adik-adik bayangkan, anak-anak yang di bawah Tuhan, siapa yang umur di sini 4, 5, 6, 7 sudah bekerja di sebuah pabrik, di dalam pekerjaan yang dipaksa alias budak, akhirnya bebas. Walau pada akhirnya Iqbal mati adik-adik karena dibunuh saat itu, tapi namanya dikenal, dialah seorang anak yang membela anak-anak lain, anak yang istimewa, anak yang melakukan sesuatu perkara, suatu perbuatan yang dahsyat, yang besar, karena Tuhan bekerja di dalam Iqbal. Satu lagi contoh adik-adik, ada yang bernama Samantha. Samantha adalah anak dari negara Amerika. Dia berumur 11. Cita-citanya apa adik-adik? Mungkin dia membaca, melihat dari TV, oh ada peperangan antara negara Soviet dengan negara Amerika di mana dia dilahirkan. Dia mempunyai suatu kerinduan. Jadi Tuhan pun sama memakai Samantha ini untuk coba membuat surat berkata kepada pemimpin Uni Soviet pada waktu itu bernama Yuri Andropov, yang mengirimkan surat, dan dia berkata, Bapak, ya, apakah Bapak mau memerangi negara kami? Ya, tidakkah Bapak mau mengasihi sesama kami atau negara Amerika, maupun Amerika mengasihi Uni Soviet saat itu? Ya, nah, pemimpin Soviet pada saat itu tergugah hatinya, ya, dan dia mengundang Samantha. Ya, singkat kata, Samantha
adalah menjadi duta persahabatan termuda di Amerika Serikat. Lihat 2 orang. Ini baru 2 orang dari sebegitu banyaknya. Mungkin juga adik-adik sekalian tanpa kita ketahui. Ya, Tuhan telah mempersiapkan adik-adik, anak-anak sekalian yang setia kepada Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berarti, dipisahkan, diutamakan menjadi anak yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Saya anak istimewa. Apa artinya adik-adik? Diciptakan Allah, menurut gambarnya diberkati Allah, menjadi berkat bagi lain orang. Inilah dikatakan anak istimewa. Adik-adik mau menjadi anak istimewa? Tentunya mau semuanya, karena memang Tuhan sudah mempersiapkan adik. Tinggal adik-adik rajin sekolah minggu, walaupun di ibadah online, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran juga kepada Tuhan Yesus, kepada guru-guru sekolah minggu. Anak istimewa. Katakan, saya anak istimewa. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai anak istimewa. Anak istimewa adalah anak yang diciptakan oleh Engkau menurut gambar dan rupa-Mu. Berarti anak yang mempunyai kuasa, mempunyai sifat yang sama denganmu Tuhan. Dan Engkau memberkati, bahkan Engkau memberikan kuasa untuk menaklukkan, mengalahkan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekalian, adik-adik yang ada di rumah bersama orang tua mereka Tuhan. Kelak kemudian Tuhan menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang dihususkan, lain daripada yang lain. Engkau pakai semua anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi lain orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama adik-adik mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak istimewa, dikasihi Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya ia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Iya. Oke. Mari gabung bersama kami dalam Kids Service setiap hari Minggu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Time to say goodbye.